Halo, assalamualaikum Soji Lover, kembali lagi di channel kami. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu dan banyak rezeki selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya mau membandingkan dua buah sepatu, yaitu Asics Gel Brush 25 dengan Asics Netrunner Ballistic FF. Ini dua-duanya yang keluaran terbaru ya. Mana yang terbaik di antara keduanya? Simak dan tonton video saya sampai habis. Let's go. Oke, ini kedua sepatu ini akan kita bandingkan ya. Ini saya bandingkan karena banyak beberapa orang yang penasaran, jadi pengen ngerti detailnya itu seperti apa, kemudian lebih bagus mana gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Asics Gel Brush ya. Ini Asics Gel Brushnya ini yang keluaran terbaru, walaupun warnanya sama kayak yang dulu, tapi ini adalah keluaran yang terbaru. Dan ini udah pernah kita review terpisah ya secara utuh ya. Videonya ada di channel kita, dicari aja. Ini untuk gel brush, bahannya sendiri adalah dia campuran antara serat sintetis yang kasar. Ini rajutnya rajut kasar, kayaknya ini kain yang besar ya. Ini kain besar yang dilapisi dengan kanvas tipis ya. Ini kanvasnya tipis, sebelah sini juga kanvasnya tipis, bagian depannya juga sama ya. Kemudian yang ini sisi dalamnya juga sama ya. Kemudian untuk Netrunner, dia ini bahannya itu karet ya. Ini menurut saya sebelah sini ini karet, kemudian di sini ini kayak apa ya, kayak kanvas tapi tipis lah ya. Ini tipis banget. Kemudian di dalamnya juga ada serat kain sintetisnya, tapi tertutupi ya. Jadi boleh dibilang ya ini sebelah sini kanvas tapi tipis. Kemudian di sini ini karet. Ini menurut saya ini karet ya. Dan lentur banget ya ini. Dari kedua bahan ini yang sangat berbeda ya. Ini bahannya kain. Bahan kain ini yang pertama itu pastinya mudah kotor ya. Mudah kotor, apalagi dipakai untuk lapangan-lapangan yang belum cor ya, lapangan yang tanah itu pasti ini debu-debu tanah pasti nempel di sini ya. Dan bersihinnya itu kalau bahan kain seperti ini pastinya harus disikat ya. Kemudian kalau yang bahan seperti ini gampang saja untuk membersihkannya, cukup dielap ya, mungkin bisa cepat hilang ya. Dan yang seperti ini itu nggak menyerap air ya, jadi kalau misalkan dipakai hujan itu kayaknya nggak nembus ke dalam gitu ya, kecuali bagian atas ini ya. Kalau dari bagian atas mungkin airnya nembus ke dalam, tapi kalau bahan kain ini udah otomatis ya langsung nembus ke bagian dalam ya. Kemudian untuk bagian midsole, ini midsole-nya yang gel brush ini seperti ini ya, dia cukup tergolong cukup tebal seperti ini, sampai sisi belakangnya juga ini lumayan lah ya, tebal dari belakang sampai ke tengah ya. Sementara yang Netrunner dia standar lah ya, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya, sedang lah kalau menurut saya ini. Kemudian untuk alas bawahnya ini, kalau Netrunner itu dirasa pakai tangan dia itu lebih empuk, lebih lembut dibandingkan dengan gel brush. Dari sini ini kelihatan ya, kalian bisa lihat ini. Nah tuh, pas dipegang gini aja udah kelihatan ya. Tapi kalau yang ini rada keras. Nah tuh, yang ini sedikit lebih keras. Dan pada saat dites desit, perbedaan suara desitnya juga cukup jauh. Tes desitnya Netrunner lebih keras dibandingkan dengan yang gel brush ya. Jadi untuk alas bawahnya ini menurut saya yang
paling top itu ini ya, Netburner ya. Netburner itu ininya itu bagus banget. Dari pertama saya megang Netburner itu udah kagum, karena bagian bawahnya itu boleh dibilang dia membuat menyerupai yang ori ya. Jadi bawahnya itu benar-benar lembut dan benar-benar apa ya, keset banget lah, beda sama yang lainnya. Kemudian untuk sisi bagian dalamnya dia itu untuk busanya ini sih, kalau Netburner busanya tidak terlalu tebal ya. Kalau yang gel brush busanya juga sama, tapi bandingannya antara gel brush dengan Netburner, dia itu bahannya ini berbeda ya. Yang ini bahannya itu motif seratnya seperti ini, kalau yang ini seperti ini ya. Kalau yang Netburner dia begini ya, dia kotak-kotak, yang satunya kayak zigzag gitu ya ini. Dan keduanya ini sebenarnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, akan tetapi untuk yang Netburner dia ini lebih apa ya, lebih nonjol, jadi kelihatan lebih gede ya. Yang ini lebih gede, dan bagian belakangnya ini dia kayak semacam ngasih tumpuan ke tumit kita ya. Ini kayak ngasih tumpuan ke tumit, sehingga pada saat dipakai kaki kita itu berasa digenggam gitu ya, kayak digenggam oleh sebuah busa. Jadi lebih nyaman sedikit ya dibanding dengan yang ini. Yang ini tuh nggak ada pengikatnya, atau nggak ada apa ya, boleh dibilang kayak nggak ada yang megangin tumit kita gitu ya. Kemudian untuk alasnya sendiri dia ini lumayan ya, cukup tebal ya. Ini insolnya ini cukup tebal, tidak terlalu tipis banget untuk gel brush. Dan untuk Netburner sama ya. Untuk alasnya ini sama ya, sama-sama tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kemudian untuk segi ukuran sepatu ini ada perbedaan ukuran ya. Ini size 42, kalau untuk gel brush itu ada di 26,5 cm, sedangkan untuk yang Netburner size 42 ini ada di 27 cm. Pada saat dipakai pun sangat berasa sekali ya. Kalau Netburner itu benar-benar standar ukurannya, dari belakang sampai ke depan dia itu nggak ada yang ngepres sama sekali, di tengahnya di depannya itu seimbang. Tapi kalau untuk gel brush bagian depannya di sebelah sini ini kayak sedikit, kita kayak kejepit sedikit banget nih di sebelah sini, bagian depan sini kayak kejepit dikit banget. Jadi ukurannya kalau misalkan kalian beli Netburner itu size 43, untuk gel brush itu 42 ya, karena sedikit sempit di bagian depan sini ya. Jadi bagian depan sini sedikit lebih sempit. Kemudian untuk segi berat sendiri berdasarkan timbangan tangan sih sedikit lebih berat mana ya, Netburner kayaknya. Kita coba timbang ya. Ini sama-sama size 42. Oke, ini yang gel brushnya ada di 345. Kemudian Netburnernya salah. Netburnernya ada di 320. Oh, ternyata salah ya. Netburner lebih ringan dibandingkan dengan gel brush ya. Ini karena bagian busanya itu dia lebih tebal sedikit dibandingkan dengan yang ini balistik ya. Kemudian dari segi kenyamanan pada saat dipakai, kedua sepatu ini memiliki perbedaan kenyamanan pada saat dipakai ya. Jadi pada saat dipakai kaki kita itu di dalam lebih nyaman sedikit sekali Netburner Ballistic FF.
Yang membuat nyaman dari net burner itu adalah yang pertama itu dia lebih empuk, dan kemudian kaki kita bagian belakangnya itu lebih tercengkram ya, kayak dipegangin. Kemudian bagian alas bawahnya itu kayak benar-benar mencekram lantai gitu ya, buat jalan itu kayak lengket banget gitu. Mana yang terbaik di antara kedua ini? Kalau saya pribadi, saya lebih milih net burner Ballistic FF ya, karena pada saat dipakai net burner itu benar-benar beda banget. Yang keunggulan dari sepatu ini adalah yang pertama adalah alas ya, alasnya itu benar-benar apa ya, boleh dibilang top markotop lah. Menurut saya ini alasnya bagus banget. Alas bawahnya mungkin bisa digolongkan ini masuk ke dalam sepatu ori, mungkin ori-ori yang masih di bawah 500-an kayak Mizuno yang 500 kan, 600-an kan ada ya. Ini nggak kalah jauh ya dari itu ya. Alas bawahnya ini bagus pokoknya. Kemudian yang kedua, ini lebih enteng, dan berikutnya pada saat kita pakai dia itu lebih tercengkram ya, kaki kita itu di dalam lebih benar-benar kayak di apa ya, kayak benar-benar kayak digigit oleh sebuah busa gitu ya, jadi nyaman, enak gitu ya. Kalau yang ini gel brush dia lebih berat sedikit, kemudian kaki kita di bagian depan itu lebih kejepit ya. Walaupun ini sebenarnya secara apa ya, secara body ini lebih bagus ya, lebih slim ya. Ini terlihat ya, di sini dia lebih slim sedikit dibandingkan dengan net burner. Kalau net burner dia lebih gemuk sedikit ya. Nah, terlihat di sini ya, tipenya dia lebih gemuk sedikit. Dan net burner ini kelebihannya juga, dia ini di sini ada sisi bagian midsole yang keluar ya. Ini tuh ada tujuannya, midsole yang ini nih biar supaya kaki kita nggak gampang tergelincir ke sisi luar ya. Artinya begini, nggak gampang tergelincir keluar ya, karena adanya tumpuan yang di sebelah sini. Ini sepatu ini hampir sama dengan kayak Nike Precision 5. Kalau kalian pernah lihat Nike Precision 5, dia di sebelah midsole sisi luarnya tuh ada yang menonjol. Lah, kalau Asics dia kayak gini ya, dibikin cakukan ya. Sedangkan yang ini gel brushnya nggak ada ya. Oke, kira-kira seperti itu ya perbedaannya. Mana yang terbaik? Kalau saya milih net burner Ballistic FF daripada yang gel brush. Tapi kembali lagi ke kalian, kadang selera itu nggak memikirkan kualitas, nggak memikirkan harga. Kalau udah seneng sama bentuknya, udah seneng sama warnanya, biasanya semua itu nggak jadi masalah gitu ya. Karena orang lebih percaya diri ketika memakai sesuatu yang warnanya itu bagus, biasanya kayak gitu. Untuk kenyamanan, harga itu biasanya bagian belakang lah gitu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak rezeki selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.